Maaf Mbak Ulis, apakah sudah terlihat share screen dari saya? Sudah Bu, tapi ini kayak ada ini ya Bu, apa halangannya gitu, hitam-hitam. Sebentar, sebentar. Ya. Mungkin share screen-nya khusus untuk ini ya Bu, PPT-nya. Kita coba lagi. Kalau sekarang Mbak, Oke, sudah terlihat sangat jelas. sudah baik. Baik, di sini pada sesi saya kali ini akan membahas mengenai peran bidan dalam pencegahan stunting dan infeksi berulang, di mana fokusnya pada pendekatan 1000 hari pertama kelahiran, deteksi dini, dan pendampingan keluarga. Tadi pada sesi pertama, Dr. Otalini sudah membahas banyak sekali mengenai apa itu stunting, kemudian sampai tata laksananya dan juga infeksi berulang pada stunting. Dr. Otalini tadi sudah membahas secara komprehensif stunting dan juga tata laksananya di layanan primer sampai juga di layanan rujukan. Nah, sebelumnya tadi mungkin kita refresh sedikit kenapa stunting ini menjadi urgensi baik nasional maupun global. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa stunting ternyata menjadi triple burden baik untuk nasional maupun global. Dan stunting ini masih menjadi masalah kesehatan di mana ini menggambarkan suatu indikator kualitas pelayanan kesehatan di suatu negara gitu. Tidak hanya di negara berpendapatan menengah dan juga di low middle income country ya, untuk stunting ini juga terjadi di negara maju juga. Tentu untuk prediktor atau penyebabnya antara negara eh, maju, menengah dan juga negara miskin itu akan berbeda kita temukan. Nah, stunting ini merupakan kekurangan gizi kronis pada balita yang bersifat multidimensional. Jadi bukan hanya dari satu aspek, bukan hanya dari masalah makannya, bukan hanya masalah ASI eksklusifnya atau ASI dan sebagainya. Jadi stunting ini pasti terjadi karena banyak faktor, bukan dari satu faktor saja biasanya. Nah, untuk prevalensi stunting di Indonesia sendiri, ini masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Jadi bisa disimpulkan 2 dari 10 anak itu mengalami stunting, yaitu sekitar 19,8%. Eh, Sebenarnya patut kita apresiasi karena dalam satu dekade terakhir dari 2013 sampai 2024 itu pasti menjadi tantangan untuk kita. Karena satu di antara 5 anak ini mengalami stunting itu berarti eh, eh, ada banyak hal, banyak PR yang kita sebagai tenaga kesehatan itu peran kita bersama. Bukan hanya peran tenaga kesehatan, tentu dari sektor daerah, pemerintah daerah, kader, kemudian juga pemerintah pusat ini tentu harus memiliki berbagai upaya baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang tepat untuk anak yang belum mengalami stunting maupun sudah mengalami stunting. Temuan kunci yang didapatkan berdasarkan riset terbaru, cek pada ibu hamil ini masih tinggi berdasarkan PSKI 2023, ibu hamil CAT ini 16,9%, ibu hamil anemia ini 27,7%, kemudian juga infeksi berulang pada anak, ternyata kalau kejadian diare itu memang menurun dibanding tahun 2018 untuk tahun 2023, namun kejadian ISPA ini meningkat hampir 3 empat dari riset di tahun 2000 kontributor utama dalam kejadian stunting pada balita. Kemudian temuan UNICEF pada tahun 2022 katakan bahwa 1 dari 5 anak itu mengalami stunting, kemudian 1 dari 12 anak itu wasting, kemudian juga 1 juta anak di Indonesia ini mengalami overweight atau obesitas, kemudian juga 280.000 anak ini mengalami BBLR yang mengindikasikan ibunya mengalami undernutrition dan juga hanya 68,6% saja bayi yang menerima ASI eksklusif. Definisi stunting tadi sudah kita sama-sama sepakati. Stunting itu merupakan defisiensi gizi kronis, memang ditandai dengan tinggi badan yang Z-score-nya ini -2 standar deviasi, tapi kita sebagai bidan, kita tidak boleh melakukan diagnosa, karena memang saat kita melakukan plot ke kurva WHO, kalau kita mencurigai, oh tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi, kita curigai stunting, namun kita tidak boleh mendiagnosa stunting. Gitu. Jadi perlu adanya nanti kerjasama interprofesional, kita perlu lakukan kolaborasi dan rujukan tentunya.
Ini tadi sudah dibahas. Nah, beberapa faktor tentunya dapat menjadi kontributor utama terhadap terjadinya stunting, overweight, kemudian juga ada underweight, wasting. Itu tentu pertama faktor keluarga. Ini yang sangat berperan, yang bagaimana faktor ibunya, status gizi ibu sebelum dan setelah hamil, tinggi badan, usia, jarak kehamilan dan kelahiran, cek dalam kehamilan maupun sebelum kehamilan, itu juga tentu akan berkontribusi terhadap stunting. Faktor rumah tangga seperti sosial ekonomi, sanitasi, sampai dengan perlindungan sosial, itu juga berkontribusi kuat terhadap stunting. Kemudian juga pemberian makan dari ASI eksklusif, pemberian empati yang adekuat, itu yang PR kita dari setelah persalinan ya, bagaimana kualitas ASINya, pemberian ASINya, dan juga empati yang diberikan apakah adekuat atau tidak. Tentu juga sektor pelayanan kesehatan itu tidak kalah penting, dari imunisasi sampai pemantauan pertumbuhan, kemudian juga riwayat infeksi yang tentunya akan kita bahas hari ini, seperti diare, ISPA, kemudian juga ada kontak dengan TB kah di keluarga, itu juga menjadi perhatian utama dalam program intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dari pemerintah. Nah, ini adalah beberapa masalah kesehatan yang sering kita temui di layanan primer. Ibu hamil mengalami anemia, baik dari biasanya dari trimester pertama ternyata sudah anemia. Biasanya ibu trimester pertama kalau udah anemia, mungkin dari sebelum hamil ibu sudah mengalami anemia. Kemudian juga ada bayi yang BBLR, ASI tidak eksklusif, dan juga kunjungan posyandu tidak rutin. Nah, kenapa sih midwife atau bidan ini perlu dan penting sekali berperan dalam pencegahan stunting? Karena bidan ini idealnya hadir sejak masa prakonsepsi. Tapi kalau kita di hari ini membahas tentang 1000 hari pertama kelahiran, tentu di mana 1000 hari pertama kelahiran ini dimulai dari terjadinya konsepsi di dalam kandungan sampai bayi berusia 24 bulan. Setelah terjadi konsepsi, kita dampingi kehamilannya, kita beri ANC yang berkualitas. Jika terdapat indikasi atau curiga terhadap faktor risiko stunting, maka harus cepat diintervensi. Kemudian tangani persalinan dengan minim rasa sakit, minim trauma, sehingga ibu memiliki pengalaman yang positif. Kemudian juga nanti saat pemulihan masa nifasnya, ibu bisa memberikan ASI secara baik, kemudian pemulihan fisik dan psikisnya juga lebih optimal. Setelah itu juga melakukan monitoring bayi dan balita, baik tumbuh dan kembangnya, serta kita berperan sebagai edukator keluarga. Nah, dalam deteksi dini dan pencegahan, kita memiliki peran yang strategis sebagai bidan maupun tenaga kesehatan yang lainnya, sebenarnya bukan hanya untuk bidan saja. Tentunya. Nah, untuk deteksi dini dan pencegahan terjadinya stunting dan juga infeksi berulang, di sini materi hari ini kita akan mengacu pada kerangka intervensi stunting yang tadi tertuang dalam Permenkes 2019 dan juga Perpres tahun 2021 mengenai intervensi spesifik dan sensitif untuk upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Di mana intervensi spesifik ini kita langsung tangani penyebab langsungnya, kita langsung spesifik. Contohnya, kalau sebelum lahir kita sudah tahu remaja putri ini anemia, gitu ya. Kita langsung berikan PTD. Kemudian pada ibu hamil, baik anemia atau tidak, kita langsung memberikan tablet tambah darah untuk mengatasi anemianya. Kemudian juga jika ibu hamil mengalami kek, diberikan tambahan asupan gizi. Saya rasa dukungan pemerintah juga cukup sudah baik dalam memberikan asupan gizi, karena setelah kami beberapa kali turun ke puskesmas atau desa, itu ternyata beberapa itu sudah hampir merata seperti bantuan asupan gizi untuk balita stunting, kemudian ibu hamil mengalami kek itu juga sudah mulai meningkat gitu. Kemudian intervensi spesifik setelah lahir itu ada ASI eksklusif, empati, kemudian pemantauan tumbuh kembang sampai imunisasi dasar lengkap. Ada di mana intervensi spesifik ini berkontribusi sebesar 30%. Sedangkan intervensi sensitif ini adalah penyebab tidak langsung ini berkontribusi sebesar 70%, tapi ini adalah di sektor non-kesehatan ya. Kalau intervensi sensitif ini lebih ke lingkungan, kemudian kondisi sosial keluarga, dan juga sanitasi. Nah, ini intervensi spesifik dan sensitif tadi sudah kita bahas. Ini kita ke deteksi dini dan juga pencegahan dari masa sebelum kelahiran atau masa kehamilan. Pertama, kita bisa lakukan screening anemia. Kita sepakati sama-sama untuk anemia itu diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat kalau menurut WHO dan Kemenkes. Dari kadar hemoglobinnya kalau misalnya kurang dari 11 gram per desiliter kita katakan anemia. Namun panduan dari CDC dan ACO, American
SCOG itu juga mengklasifikasikan berbeda. Dikatakan anemia kalau pada trimester 1 dan 2 itu di bawah 11 gram per liter, kemudian pada trimester kedua itu di bawah 10,5 itu kita katakan anemia. Di sini kita bisa mengetahui bahwa kebutuhan zat besi pada wanita itu eh, berbeda-beda tentunya di setiap siklus kehidupan kita. Dari menstruasi, kemudian masa prakonsepsi, kemudian kehamilan, trimester 1, 2, 3 sampai masa nifas, sebenarnya kita memiliki kebutuhan zat besi yang berbeda. Nah, riset itu membuktikan bahwa 40% wanita dari sebelum hamil itu sudah mengalami anemia. Disebabkan karena pada fase menstruasi tidak mendapatkan intake zat besi yang optimum, kemudian juga kualitas nutrisi atau zat besi yang tidak seimbang, itu juga berkontribusi. Kemudian kebutuhan zat besi pada trimester pertama ini mungkin masih sedikit rendah, meningkat lagi pada trimester 2 dan trimester ketiga ini juga lebih meningkat lagi kebutuhan zat besinya. Pada periode laktasi menyusui, memang kebutuhan zat besi ini menurun, tapi tetap ibu perlu diberikan zat besi sampai 6 minggu setelah melahirkan. Jadi, bukan hanya saat kehamilan, kadang kita kerap lupa ya, kerap luput, ibunya diberikan zat besi saat hamil. Setiap kunjungan hamil kita ingatkan, Bu, minum zat besi, tapi jangan sampai kita terlewat bahwa ada 6 minggu periode kritis juga pada pasca persalinan ibu, ini wajib kita berikan tetap suplemen zat besi. Nah, ini merupakan alur screening kita di layanan primer untuk diagnosis dan juga tata laksana anemia. Pada kunjungan pertama atau mungkin ibunya kunjungan atau pada usia 28 minggu itu kita perlu melakukan pemeriksaan darah lengkap kalau itu tersedia di layanan primer. Kalau nggak tersedia sebenarnya idealnya kita lakukan rujukan ke puskesmas ya untuk pemeriksaan darah lengkap. Tapi kalau memang kita pilihannya antara diperiksa atau tidak, kalau misalnya tersedia atau tidaknya begitu, kalau misalnya tersedia kita langsung cek darah lengkapnya. Kalau seandainya tidak tersedia, kita cek HB-nya saja. Kita cek apakah HB-nya ini kurang dari 11 gram per desiliter. Kalau tidak kurang, ya kita berikan suplementasi oral anemia, suplementasi besi itu 60 mg saja per hari. Kalau seandainya iya, ibunya mengatakan HB-nya kurang dari 11, jika memang tersedia di fasilitas itu untuk cek kadar serum ferritin, kita cek kadar serum ferritinnya. Kalau seandainya serum tidak tersedia, maka kalau maksudnya kalau tersedia pemeriksaan serum ferritin, kita cek apakah serum ferritinnya itu kurang dari 30 mikrogram. Kalau memang kadar serum ferritin itu kurang dari 30 mikrogram, maka kita sudah pastikan dia anemia defisiensi besi. Tapi kalau tidak, ternyata HB-nya kurang dari 11, tapi serum ferritinnya di atas 30 mikrogram per liter, berarti kita patut curigai penyebab anemia yang lain, bukan defisiensi besi, gitu. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya di pelayanan primer ini tidak tersedia pemeriksaan serum ferritin, gitu. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah kita evaluasi dan kaji. Apakah ibu memiliki faktor penyebab anemia lain, seperti apakah ibu mengalami anemia berulang, apakah ibu sedang mengalami inflamasi, apakah ibu memiliki penyakit atau riwayat hemoglobinopati. Jika tiga hal tersebut tidak terjadi pada ibu atau tidak terdeteksi pada pengkajian kita, maka kita curigai ini memang anemia defisiensi besi tanpa mengecek serum ferritinnya. Maka tata laksananya saat kita mencurigai anemia defisiensi besi, kita berikan suplementasi oral itu 60 sampai 120 mg per hari gitu. Kemudian 2 minggu kita evaluasi apakah meningkat setelah kita berikan intervensi suplemen zat besi. Idealnya terdapat peningkatan paling tidak 1 gram. Kalau tidak meningkat, kita perlu evaluasi bagaimana disiplinnya ibu minum zat besi, bagaimana ibu intake nutrisi lainnya, kemudian juga apakah ada konsumsi kafein dan sebagainya gitu. Kalau seandainya sudah kita kaji, ternyata ibu ini disiplin minumnya, kemudian intake nutrisinya bagus dan sebagainya, itu ternyata tidak harusnya naik gitu ya. Nah itu jangan ragu-ragu, itu perlu kita pertimbangkan lakukan rujukan gitu. Tapi kalau seandainya memang tidak, memang karena memang behaviornya yang menyebabkan ini HB-nya nggak naik, sudah dikasih suplemen zat besi tapi ternyata stuck gitu ya, tidak naik 1 gram pun, itu perlu diperbaiki berarti disiplinnya si ibu dalam konsumsi. Kemudian kalau terdapat perbaikan dalam kadar HB-nya, maka kita turunkan dosisnya yang tadinya 120 mg
kita buat dosisnya 60 mg saja, tapi tetap diminum satu kali sehari screening anemia. Kemudian selanjutnya ada pemantauan stok gizi ibu, itu dari timbang berat badannya, kemudian evaluasi lilanya di hari pertama kunjungan, kemudian juga kita tegakkan saat itu IMT atau BMI ibu dihitung dari BB sebelum hamil ya, BB sebelum hamil, kemudian kita cek apakah BMI ibu ini underweight, normal, overweight, atau obes gitu. Jadi kalau itu tidak sesuai dengan rekomendasi berdasarkan BMI atau IMT yang dihitung sebelum hamil gitu. Kemudian jangan lupa ukur tinggi badan, apakah di bawah 145 cm atau di atasnya, dan juga konseling gizi dan edukasi makan, pola makan. Ini kita sama-sama refresh lagi. Saya yakin teman-teman juga pasti sudah uh, paham sekali tabel ya atau BMI yang dihitung berdasarkan BB sebelum hamil. Ada kategori underweight, kemudian ada WHO juga ada obes tingkat 1, 2, gitu. Jadi berbeda total kenaikan berat badan yang nanti boleh terjadi selama 9 bulan kehamilannya. Nah, ini adalah hal yang menyebabkan kenapa ibu ini perlu memperlukan, kemudian juga kebutuhan zat gizi makro maupun mikro itu perlu sekali ditingkatkan dan diperhatikan ya. Jadi kita saat memberikan pelayanan perlu melakukan recall makanan dalam 24 jam. Ibu dari kemarin makan apa aja, apa yang seperti kebutuhan caranya ibu penuhi itu kebutuhan nutrisi dan hidrasi ibu. Karena beberapa masalah lahir ada bayi terjadi dan bahkan dampak jangka panjangnya itu stunting. Ini dampak dari malnutrisi. Nah, malnutrisi itu bukan hanya soal kekurangan berat badan, kelebihan berat badan itu sama, itu termasuk malnutrisi. Kalau kekurangan berat badan atau gizi itu bikin small for gestational age, SGA atau IGCR, nanti lahirnya BBLR, keterlambatan tumbangnya, anemia, resiko preeklamsi, neural tube defect, dan sebagainya. Kalau kelebihan ini bisa bikin makrosomia, apa, gestational diabetes, dan juga tentu berat badan bayinya juga berlebih. Ini prinsip makro, pemenuhan zat gizi makro dan mikro, ini nanti bisa teman-teman lihat lagi tentu di panduan Kemenkes. Ini saya yakin sudah terpapar, sama mengingat kembali bahwa tidak ada yang namanya satu makanan itu adalah superfood gitu. Jadi tidak ada uh, dengan makan ayam saja atau dengan makan protein saja itu sudah cukup, tidak perlu makan nasi. Karena kan narasi yang beredar demikian gitu. Padahal penting sekali kita memperhatikan konsep gizi seimbang. Karbohidrat itu pasti memang lebih banyak dibandingkan protein gitu. Karbohidrat pertama, kemudian ada protein hewani dan nabati dulu, kemudian juga ada serat tentunya, ada lemak gitu, ada lemak untuk makronutrien ya. Kemudian juga ada kebutuhan serat yang jangan lupa untuk dipenuhi. Dan juga tentu diet ini akan berbeda-beda dengan kondisi pasien, apakah IMT-nya underweight, kemudian normal atau obesitas atau bahkan atau mungkin overweight, itu tentu biasanya proporsinya akan berbeda gitu. Kalau dia memang lagi diet karbohidrat, mungkin karbohidrat yang dikurangi dan proporsi serat lainnya itu yang ditingkatkan. Tergantung dari goals uh, kondisi pasien saat itu. Ini zat mikro, zat besi, asam folat, vitamin D, kalsium, iodium, seng, vitamin A sampai vitamin B12 ini wajib dipenuhi dalam periode kehamilan. Tentu untuk kebutuhannya sebenarnya tergantung kondisi pasien dan juga berat badan. Tapi umumnya Pak, di layanan kesehatan kita itu yang dosis 30 sampai 60 mg dan juga yang dosis 60 sampai 120. Ini edukasi gizi spesifik. Tentu untuk trimester 1, 2, dan 3 ini biasanya edukasi gizinya berbeda-beda. Trimester 1 kita fokus pencegahan mual muntah, dan juga kemudian trimester 2 tentang pola makan yang harusnya sudah seperti biasa, makan 3 kali sehari, ada snacknya. Kemudian trimester 3 juga makan seperti biasa, jika tidak ada indikasi medis lainnya, konseling laktasi itu tentu perlu disiapkan dari trimester 3.
Nah, ini konseling gizi yang perlu kita lakukan saat pasien ini datang ke kita. Gunakan pendekatan non-direktif dan juga tentunya empatik karena kondisi sosial ekonomi pasien dan kondisi pasien itu berbeda-beda. Tidak semua pasien itu berada di situasi yang ideal. Harapannya memang kita, ayo Bu, makan ayam, harus makan protein, Bu, makan protein. Edukasi kita pasti harus selalu seperti itu. Tapi kita kembali lagi, kita cek lagi pasien kita bagaimana kondisi sosial ekonominya. Jangan sampai komunikasi kita yang terlalu menekankan dan terlalu kaku dalam satu hal itu membuat pasien tidak nyaman, kemudian jangan sampai pasien tersebut jadi takut untuk datang ke kita lagi untuk melakukan ANC. Kemudian juga lakukan recall makanan 24 jam terakhir. Kita buat komitmen yang kecil tapi aja. Contohnya, ibunya mungkin konsumsi makanan tidak seimbang. Kita mengenai ibu, kita mulai konsumsi telur PR ibu minggu ini paling enggak 3 kali seminggu ya. Gitu. Kalau kita lihat kondisi pasien, gitu. Kalau seandainya dia tidak menyukai kondisi makanan tertentu, kita perlu menawarkan alternatif yang kira-kira bisa dikonsumsi oleh pasien. Nah, itu tadi sebelum kelahiran atau pada periode kehamilan. Nah, pada masa kelahiran, kita perlu pastikan PR-nya nih dari ASI eksklusif sampai pemberian empati, sanitasinya itu terpenuhi. Nah, kita perlu lakukan pendampingan keluarga. Yang pertama itu mendukung penuh pemberian ASI eksklusif. Kenapa dikatakan dukungan penuh? Penuh nih, jangan setengah-setengah. Bukan hanya mengatakan, ibu dikasih ASI saja ya sampai usia 6 bulan. Hanya mengatakan hal demikian, tapi tanpa mengajarkan bagaimana sebenarnya menyusui itu. Karena banyak ibu menganggap menyusui itu hal alamiah. Tapi ternyata setelah menyusui, wah menyusui itu ternyata bukan hal yang mudah. Banyak challenge-nya. Puting lecet, produksi ASI tidak adekuat, entah itu kurang atau hiperlaktasi, atau bahkan gangguan menyusui lainnya, mastitis, apes, dan lain sebagainya. Itu pasti itu hal-hal yang masalah yang sering terjadi pada ibu menyusui. Baik itu ibu menyusui di persalinan pertama maupun yang selanjutnya. Itu pasti tidak luput dari masalah-masalah itu. Kemudian itu, jadi bukan hanya memberikan ibu ASI saja sampai 6 bulan, tapi tidak kita ajarkan bagaimana ASI eksklusif itu bisa berlangsung dengan optimum kalau seandainya tidak kita fasilitasi, tidak kita ajarkan, tidak kita evaluasi bagaimana proses menyusuinya. Kemudian juga kita fasilitasi IMD, inisiasi menyusui dini, kalau tidak ada kontraindikasi medis, tentu kita fasilitasi dalam melakukan IMD. Kondisi ibu dan bayinya baik, IMD. Kemudian ajarkan posisi perlekatan optimal. Jadi bukan hanya ibu perut ketemu perut, bayi menghadap ke ibu, tapi kita evaluasi apakah latch-nya on, apakah deep latch gitu. Kalau seandainya cuma latch-nya cuma di area puting gitu, itu tentu latch-nya tidak baik gitu. Itu perlu kita evaluasi saat menyusuinya. Jadi bukan hanya kita sampaikan secara verbal, tapi kita tonton dulu ibunya, ibu coba nyusuin dulu bayinya. Jadi kita jangan intervensi dulu, tapi kita evaluasi bagaimana ibunya, kita pantau, kita observasi, oh iya, apa yang perlu diperbaiki. Kita tidak perlu langsung bilang, Bu salah gitu ya. Itu nggak enak banget didengar sama ibu-ibu yang postpartum, terutama di 2 minggu pertama. Itu kan lagi jet lag-nya hormon gitu ya. Jadi kita perlu benar-benar menjaga bahan kasih kita. Gitu. Kemudian kalau ada masalah menyusu, kita harus bantu sampai membaik atau sampai tuntas dan juga edukasi. Yang edukasi bukan hanya ibunya, jadi pentingnya ada pendamping saat proses kehamilan, persalinan sampai postpartum. Kita edukasi keluarga untuk mensukseskan pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif kemudian lanjutkan sampai 9 tahun. Nah ini adalah contoh perlekatan yang efektif. Jadi mulut bayi ini benar-benar menghisap di sebagian besar area area areola, bukan semua, karena kalau semua areola masuk ke mulut bayi itu tentu sulit sekali untuk bayi, tapi sebagian besar areola itu masuk ke mulut bayi, posisi ibu dan bayinya nyaman, kemudian bayi tersebut menghisap dengan dalam, tidak ada suara seperti itu, kemudian ada apa? Ada fase dia menelan, ada fase dia istirahat, menghisap, itu adalah salah satu tanda penempatan efektif. Kalau kurang efektif, contohnya pada yang sisi kanan, ini hanya menempel pada sebagian areola, bahkan parahnya lagi biasanya jadi putingnya saja, gitu ya. Posisinya juga nggak nyaman ya antara ibu dan bayi. Gitu. Ini step by step-nya untuk biasanya ibu saat memberikan ASI ke bayinya itu cenderung menyodorkan payudaranya ke bayi, bukan bayinya yang didekatkan ke payudara. Gitu. Padahal penting kita tekankan. Karena kenapa perlu kita biarkan bayi yang mencari itu biar refleks routingnya itu benar-benar
terlatih ya. Kalau rutinnya itu udah efek rutinnya oke, biasanya dia akan membuka mulutnya itu juga lebih lebar gitu. Jadi tujuannya kenapa kita dekatkan ke area payudara, kita stimulasi dengan puting itu di daerah hidung atas mulutnya, itu nanti dia akan otomatis kalau refleks mencari dan membuka mulutnya itu baik, biasanya bayi akan membuka mulut dengan lebar. Begitu bayi ini membuka mulut dengan lebar, barulah kita dekat langsung arahkan ke area areola tersebut gitu. Jadi nanti bibir bawah sama bibir atasnya itu terbuka keluar. Berbeda kalau seandainya kita suapin nih bayinya diem, kita langsung suapin itu payudara dan juga puting susu tanpa kita biarkan dulu. Karena sering sekali saya saat mengevaluasi pasien menyusui demikian. Mungkin sekarang saking kasih sayang seorang ibu ya ke anak, anaknya yang susah gitu mencari-cari, langsung disuapin ke dalam mulutnya baru membuka dikit gitu. Makanya agak kaget kalau seandainya ibunya mengalami puting lecet, produksi ASI tidak adekuat, intake ASINya juga nggak optimum, sehingga BB-nya seret nantinya. Gitu. Nah ini perlu kita sampaikan ke pasien, Bu, kalau Ibu jangan takut ASINya kurang, karena ASI itu prinsipnya supply on demand. Nah pasti Ibu saya kasih tahu nih tanda-tanda bayi ini cukup ASI apa enggak. Nah, kita lihat berat badannya. Bayi itu nggak harus naik terus, Bu, karena baru lahir. Di minggu pertama, wajar bayi ini beratnya itu turun, tapi nggak boleh lebih dari 10%. Kalau seandainya berat lahirnya 3 kilo, ya nggak boleh lebih dari 3 ons turunnya gitu. Nggak boleh lebih dari 10%. Biasanya hanya 1 sampai 2 ons gitu ya penurunannya nggak naiknya. Kemudian juga dia harus bisa mencapai BB lahirnya. Boleh turun, tapi nanti di 2 minggu dia harus mencapai minimum di BB lahirnya lagi. Gitu. Kenaikan BB-nya harus ada kurva. Nah, yang paling gampang kita evaluasi itu biasanya adalah BAK sama BAB-nya. Bu, tipisnya kita kasih aja ibunya checklist gitu ya. Kalau misalnya ibunya merasa eh, ASINya kurang, Bu, ini deh saya kasih checklist gitu. Kita perlu ya buat suatu media gitu ya untuk pemantauan ASI gitu contohnya. BAK-nya kira-kira sudah 6 kali sehari belum, BAB-nya sudah berapa kali dalam sehari gitu. Kemudian behaviornya tidurnya nyenyak atau tidak, melepas sendiri nggak setelah menyusu, itu juga perlu kita perhatikan. Nah, yang salah satu yang paling penting selain ASI eksklusif dan menyusui sampai 2 tahun, itu ada pemberian empasi. Nah, ini biasanya salah satu periode kritis juga. ASI eksklusif sudah, kemudian ibunya tidak kek, ibunya tidak anemia. Nah, challenge-nya ini ternyata di pemberian empasi. Macam-macam nih masalahnya ya. Biasanya adalah istilah GTM, adalah istilah picky eater dan sebagainya ya untuk ibu-ibu. Sekarang ini istilahnya banyak sekali untuk masalah-masalah feeding problem ini. Gitu. Nggak bisa naik tekstur, kemudian hanya suka makanan tertentu. Nah, itu biasanya terjadi di periode 6 sampai 24 bulan. Outcome-nya kita nikmatin di 24 bulan ke atas biasanya begitu. Nah, sebelum memulai empati, perlu kita tekankan kepada klien bahwa empati ini harus memenuhi prinsip 4 tepat, yaitu tepat waktu atau timely. Ini dimulai tentunya usia 6 bulan, tidak ada alasan untuk memulai empati dini pada bayi yang tidak memiliki indikasi untuk meningkat empati dini ya. Kalau misalnya empati dini pada bayi di bawah 6 bulan itu biasanya memang sesuai dengan rekomendasi dokter tumbuh kembang atau dokter spesialis anak itu biasanya memang ada case-case tertentu. Tapi jangan pernah kita memulai empati dini hanya karena pengaruh dari influencer-influencer atau mamagram-mamagram ya yang berseliweran. Oh nggak apa-apa, saya memulainya 4 bulan biasa kok anak saya seperti ini gitu. Itu ternyata banyak yang saya lihat influencer melakukan hal demikian dan itu diikuti oleh followers-followersnya gitu ya. Itulah PR kita juga terhadap sebagai tenaga kesehatan bagaimana kita perlu membaca itu di buku pink aja deh sama yang disampaikan oleh nakes secara langsung. Kemudian juga yang kedua ada komposisinya dari karbohidrat, protein hewani, dan nabati. Kemudian nutrisinya apakah berkualitas, kemudian teksturnya dari 6 sampai 8 bulan itu lumat, 9 sampai 11 bulan, kemudian 12 sampai 23 bulan itu tentu berbeda. Ada periode naik tekstur. Tidak ada tekstur yang dicampur-campur. Kalau seandainya dulu saya pernah melihat mau naik tekstur 8 bulan, 9 bulan yang lumat dicampur yang saring, yang nggak mau bayinya. Karena ada yang tekstur gerindil, ada yang teksturnya lembut. Kita eh, percaya diri aja. Kalau 6 sampai 8 bulan itu teksturnya lumat atau bubur sari, 9 sampai 11 itu teksturnya cincang atau kasar gitu ya. Kemudian di 12 sampai 23 bulan itu udah makan keluarga. Idealnya seperti itu. Porsi juga harus sesuai dengan kemampuan dan juga usia bayi.
Kemudian yang ketiga itu aman. Aman itu dimasaknya dengan baik, kemudian sampai matang, karena setiap protein hewani, nabati, dan juga komponen karbohidrat serat itu memiliki waktu pematangan yang berbeda-beda. Jadi masak itu bukan hanya masak itu benar-benar basic skill untuk kita baik perempuan maupun laki-laki. Jadi buat empati itu tidak hanya PR ibu, tapi juga ayah juga berperan dalam pemberian dan juga memasakkan empati ini. Kemudian juga bebas kontaminasi, pastikan airnya ini bagus ya, sanitasi air bersih. Kemudian juga makanan ini sudah bersih gitu ya, paling nggak usah steril banget, paling nggak benar-benar bersih gitu ya, bersih dan kering gitu. Kemudian diberikan dengan cara responsive feeding sesuai kemampuan bayi. Kita mengenali tanda-tanda lapar dan tanda kenyang, jangan mengenalkan makan saat mengantuk, kemudian juga mengenalkan makan secara perlahan. Ini adalah panduan Kemenkes untuk isi piringku yang kaya protein hewani di usia 6 sampai 8, 9 sampai 11 dan 13 sampai 24 bulan. Nah, pada periode empasi ini adalah periode di mana ibu belajar, bayi belajar. Ini menjadi modal bagaimana nanti bayi ini, anak ini behavior makannya itu seperti apa ke depannya itu dimulai juga dari fase empati. Gimana nanti memang mungkin tidak mudah, tapi manis itu akan kita petik saat memang apa ya periode ini sudah terlewati ya sebenarnya. Memang capek sekali nih nyari itu tangan sampai sakit ya, cincang-cincang mengenali berbagai macam protein, tadinya alergi dan sebagainya. Tapi jangan lupa perhatikan komposisi dan sanitasi, pastikan gizi seimbang, tidak ada kalau banyak kalian berkata seperti ini, paling penting protein hewani, karbohidrat nggak penting, yang penting mau makan protein hewani. Narasi seperti itu sering sekali saya dengarkan gitu ya di sosial media. Padahal prinsip gizi seimbang, kenapa seimbang? Saat kita terlalu banyak protein hewani, jangan kaget kalau nanti anak kita sembelit. Saat kita terlalu banyak karbo, protein hewani atau nabatinya minim, jangan kaget kalau seandainya pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya itu tidak optimum gitu. Kemudian terlalu banyak sayur, biasanya juga masalahnya konstipasi gitu. Karena anak itu dengan kandungan serat itu masih sensitif ya di usia-usia ini. Karena beberapa kali saya temukan pada klien-klien hanya mementingkan protein hewani. Karena protein hewani ini penting banget. Tapi jangan jadikan dia itu dianggap superfood tunggal gitu. Jadi nggak makan yang lain nggak apa-apa. Nah, jangan kaget kalau seandainya nanti gastrointestinalnya juga terganggu gitu ya. Karena karbohidrat ini penting sekali untuk nutrisi otak juga, untuk pencernaan sebagai pelunak feses itu memiliki peran yang sangat penting. Oke, setelah tadi ASI empati ya pada periode pasca persalinan, ada deteksi dini gangguan pertumbuhan pada anak. Kita cek BB-nya, kita cek BB, kemudian TB, itu cek PB per U kita gunakan standar WHO atau KMS yang kuping itu juga ada. Dan tapi juga dilakukan oleh kanker di posyandu. Nah, setelah kita cek, kita plot ke kurva, kita screening status gizinya. Apakah klasifikasinya normal, stunted, severe stunted, obese, underweight, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian kita klasifikasi, setelah kita klasifikasi, ini tabelnya, indeks antropometri sampai nilainya, point Z-score, ini bisa dilihat nanti sama-sama di sini ya. Nah, saat kita mengecek, kalau seandainya kita mengetahui ada, wah ini saya curiga stunting, wah ini saya curiga underweight, atau bahkan mungkin severe wasting. Jangan segan-segan kita di layanan primer untuk melakukan kolaborasi interprofesional, baik dalam kolaborasi maupun rujukan. Nah, ini grafik WHO, contohnya ini grafik TB per U pada balita perempuan. Ini untuk usia 24 sampai 59 sampai 5 tahun ya, karena ada yang 0 sampai 6 bulan, 0 sampai 2 tahun itu sebenarnya sama aja, tapi bedanya mungkin di tampilannya ada yang lebih kecil, ada yang lebih enak dilihat, padahal sama aja ya. Tergantung usia anaknya. Mau pakai yang usia 0 sampai 2 tahun pada bayi 6 bulan itu juga bisa. Mau pakai usia seandainya 0 sampai 6 bulan untuk 0 sampai 24 bulan itu juga bisa untuk anak yang di bawah itu. Jadi nggak masalah. Bedanya hanya di kolom-kolomnya aja mungkin lebih kecil terlihatnya. Gitu. Nah, ini klasifikasinya stunting itu kita katakan kalau minus 2 deviasi ke bawah.
Kalau sampel stunting, karena kita ini visualisasi pengisian grafik ya, ini normal. Kalau ini kita bisa lihat, wah di bawah 2 standar deviasi, ini jangan lupa, ini adalah minus 2. Kita lihat tinggi badan anak awalnya mungkin di atas 2, tapi ini sudah warning sebenarnya, udah di bawah garis hijau. Tidak mendapatkan intervensi secara cepat, maka lama-lama melandai, kemudian jadi di bawah minus 2 standar deviasi, bahkan sampai di bawah minus 1. Sering pertambahan berat badan anak yang tidak adekuat itu dengan nanti dengan terjadinya stunting. Kita perhatikan lagi, BB ini tidak naik dengan cukup ya. Awalnya tinggi badannya masih naik, panjang badan anaknya masih naik. Tapi lama-lama pertambahan berat badan yang tidak adekuat ini terjadi, maka lama-lama ternyata tinggi badannya juga sama, tidak cukup. Melandai terus turun, turun, turun sampai mendekati minus 2. Gitu. Jadi kenaikan berat badan ini biasanya memang berbanding nantinya akan diikuti juga, kalau berat badannya tidak adekuat akan diikuti juga dengan pertambahan tinggi badan yang tidak adekuat. Oke, itu tadi deteksi dini pertumbuhan anak. Selanjutnya adalah deteksi penyakit infeksi yang biasanya berkaitan dengan stunting. Itu ada diare yang berulang. Kemudian ada ISPA, cacingan, itu biasanya bisa menyebabkan growth filtering pada anak. Kalau anaknya batuk pilek terus menerus, tadi seperti cerita yang bertanya di kolom chat tadi ya, 5 bulan, 3 bulan batuk pilek kan ya, ternyata lebih lama batuk pileknya gitu. Kalau batuk pilek selama itu tentu biasanya bukan batuk pilek biasa. Kalau sudah batuk pilek, kemudian eh, apalagi sudah di periode empasi, gimana bayinya mau nafsu makan, sedangkan mau makan dikit batuk, kemudian baru makan muntah gitu ya. Kemudian gimana mau nyaman makan kalau hidungnya mampet gitu. Jadi otomatis nanti BB-nya nggak adekuat. Kemudian growth filtering, kemudian gampang lagi terjadinya infeksi. Gitu. Inilah siklusnya. Kenapa infeksi berulang itu bisa menyebabkan stunting? Karena kalau infeksi berulang itu tentu biasanya berkaitan dengan anak ini nutrisinya, BB-nya, TB-nya itu biasanya nggak adekuat. BB-nya biasanya stuck dulu nih, stuck ya. Bahkan apa lebih ekstrimnya lagi bisa turun gitu. Nah, malnutrisi ini menyebabkan imunitas seluler itu menurun. Nah, kalau imunitas seluler menurun, maka anak ini mudah ispa, mudah diare, bahkan infeksi lainnya. Kalau sudah mengalami infeksi, biasanya anak ini malas makan. Kalau sudah malas makan, sudah infeksi, biasanya terjadi malabsorpsi di pencernaannya untuk makanan-makanan yang masuk. Nah, nutrien ini loss, ya, ada defisiensi zat gizi, maka bayi ini akan mengalami growth filtering. Ini akan menjadi siklus atau lingkaran setan dan juga akan terulang kembali, infeksi lagi, gitu ya. Nah, ini biasanya juga berkaitan dengan sanitasi yang kurang layak, seperti akses air bersihnya mungkin yang kurang, sanitasi lingkungan, mungkin air bersihnya tersedia, minumnya selalu pakai air galon, kemudian mandinya dia pakai air pump seandainya, masaknya juga pakai air matang, tapi ternyata jamban, karena kami eh, beberapa ternyata yang paling sering berkontribusi itu memang bukan faktor anemianya kah, tinggi badan ibunya kah, tapi lebih ke ternyata sosialnya gitu, kondisi lingkungan, lebih ke pendidikan ibu, kemudian ekonomi, kemudian juga ada sanitasi, jamban yang masih membuang jambannya ada ada yang memiliki jamban tapi ternyata buangnya tidak di septic tank tapi di siring gitu ya. Dan itu ternyata tidak terjadi hanya untuk satu dua kakak, tapi ini ternyata bersama-sama gitu. Banyak sekali kakak yang melakukan behavior yang serupa gitu. Dan itu tentunya akan mengkontaminasi aliran air di wilayah tersebut gitu. Itu bahkan ekstrimnya lagi ternyata seiring tersebut masih digunakan untuk kegiatan mencuci piring, mencuci baju gitu ya. Yang sebenarnya tahun-tahun di saat seperti ini mungkin harusnya hal tersebut sudah tidak terjadi, tapi ternyata di daerah rural dan urban itu berbeda faktor penyebab stunting. Kalau kita lihat di pedesaan sama di kota gitu ya. Kalau di daerah pedesaan itu biasanya lebih ke sanitasi, fasilitas kesehatan yang memang mungkin jangkauannya kurang, kemudian akses pangan bergizinya yang kurang, kemudian juga pengetahuan dan pendidikannya memang yang mungkin
minimum itu juga sama, itu berkontribusi terhadap stunting. Ibunya nggak tahu harus ada protein hewani, ibunya nggak tahu ASI eksklusif itu tanpa sufor, tanpa madu, tanpa bubur bayi gitu ya dan sebagainya. Itu biasanya dan juga bagaimana mengolah empasi yang bergizi itu biasanya juga eh, kurang kurang begitu mengetahui. Berbeda kalau seandainya di daerah perkotaan, biasanya penyebab stunting lebih ke behavior makannya, mungkin makannya tinggi kalori, lebih ke lemaknya, kemudian tinggi gula dan sebagainya. Kalau di pedesaan biasanya karena ibu yang berpendidikannya rendah, berpendidikannya kurang. Tapi kalau seandainya di perkotaan, ibunya berpendidikan, tapi ternyata ibu dan ayah sama-sama bekerja. Anak diasuh dengan neni atau dengan neneknya, sehingga pemberian ASI tidak adekuat, pemberian empati juga tidak optimum gitu. Jadi berbeda-beda sekali kalau kita saat mengkaji pasien klien itu di daerah perkotaan dan pedesaan itu memiliki prediktor yang cukup berbeda secara signifikan gitu. Kemudian juga jangan lupa sanitasi ini ada CTPS, cuci tangan dengan sabun, pengolahan makanan, pastikan itu makanan higienis, baik bahan makanan maupun alat-alat dan juga airnya. Oke, yang tidak kalah penting kita sebagai bidan bukan hanya sebagai pemberi edukasi, pemberi pelayanan di klinik gitu ya, bukan antara kita ke pasien saja, tapi di komunitas kita memiliki peran yang sangat penting gitu ya, baik bidan, perawat dan dokter ini sebenarnya kita PR kita sama-sama. Kita meningkatkan kapasitas kader. Nah, kader ini merupakan salah satu kepanjangan tangan kita sebagai tenaga kesehatan. Mereka ini partner terpenting kita di mana kader ini merupakan sosok yang paling dekat nih dengan masyarakat, dengan ibu-ibu sebelum kita, sebelum bidan, sebelum perawat, sebelum dokter, itu mereka adalah sosok yang paling dekat dengan masyarakat. Bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan kader, bagaimana kita mengedukasi kader, itu juga akan mempengaruhi outputnya nanti. Apakah stunting di daerah tersebut akan tetap seperti itu, stuck, turun, atau bahkan meningkat. Peran kader ini sangat penting gitu ya. Kita sebagai komunitas, kita harus bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas kader. Ini adalah beberapa dokumentasi kami, mahasiswa kami, dan juga dosen-dosen kami di kampus dalam melakukan kaderisasi, ya peningkatan kapasitas kader di kegiatan pengabdian masyarakat, memberikan edukasi apa itu ASI eksklusif, bagaimana menyusui yang tepat, posisi perlekatan yang baik seperti apa, bagaimana mengolah empati yang bergizi, kemudian juga bagaimana apa pendamping sanitasi yang layak gitu ya untuk mencegah stunting. Itu kami berikan. Ini di tahun lalu kami turun ke desa untuk melakukan peningkatan kapasitas kader tersebut dan ternyata temuan kami ini mohon maaf ternyata banyak sekali kader yang masih belum paham apa itu stunting. Anak yang dikatakan kurus itu, kalau kami menanyakan apa sih stunting, anak yang kurus, itu pertama jawabannya. Tidak semua kader, tapi bisa kita katakan 6 dari 10 kader ternyata pemahamannya mengenai stunting itu masih kurang. Saya tidak bisa bilang di perkotaan dan pedesaan sama ini karena case di pedesaan gitu. Mungkin memang berbeda-beda ya. Kemudian pengetahuan tentang stunting itu kurang. Kemudian ternyata kadang baru mengetahui, oh ternyata gini ya Bu nyusuin yang benar. Saya malah nggak tahu kalau nyusuin itu harus seperti ini. Saya pikir ya hanya nempel-nempel aja seperti itu. Kemudian empati juga, oh saya pikir tinggal kasih makanan keluarga aja, tinggal diulek-ulek, ya udah ada sayur bening aja, ada tempe aja, ya udah demikian gitu. Ternyata setelah melalui pelatihan, kami latih kader tersebut melalui beberapa kali pertemuan, kemudian kader tersebut kami lepas ke masyarakat untuk mendampingi ibu-ibu yang atau keluarga yang memiliki balita berusia 0 sampai 24 bulan, ternyata terdapat peningkatan yang cukup sangat signifikan, baik cakupan ASI eksklusif, kemudian pemahaman kader, kemampuan pasien atau kemandirian pangan ya, kemampuan pasien dalam mengelola empati yang bergizi, memberikan ASI eksklusif, masalah-masalah menyusui itu teratasi, begitu. Jadi segitu pentingnya peran kader itu. Jadi kita latih kader itu, ternyata kader ini bisa mandiri melakukan pendampingan ke keluarga pasien. Gitu. Jadi dari pelatihan, bagaimana mengisi kurva. Memang sebenarnya kalau ada di kurva WHO itu ada notice ya. Diisi oleh petugas kesehatan, tapi bukan berarti kader itu nggak boleh tahu gitu. Tapi itulah kenapa ini kami melakukan mahasiswa kami melakukan edukasi, contohnya ke kader bagaimana mengisi kurva, bagaimana interpretasi melalui kurva. Tapi kader itu tidak boleh langsung mengatakan, Bu, anaknya stunting, Bu, anaknya underweight, Bu, anaknya gini, Bu, dan sebagainya. Itu kami sangat tekankan, tidak boleh langsung memberikan menjustifikasi kondisi pasien. Silahkan langsung kolaborasi, laporkan dengan bidan tentunya. Nanti bidan yang akan
memastikan kemudian juga akan melakukan kolaborasi interprofesional dan juga rujukan ke puskesmas gitu ya. Bagaimana tata laksana stunting ini, tata laksana anak yang PG stunting atau growth filtering itu juga harus segera mendapatkan prevensi segera. Gitu. Jadi karena kadar ini juga apa tokoh masih apa perannya sangat sepenting itu, tapi juga jangan sampai menjadi pihak yang menakutkan bagi pasien untuk datang ke posyandu karena biasanya aduh saya takut ke posyandu karena kemarin habis dimarahin kader gitu ya sering saya menemukan pasien mengatakan demikian makanya kita tidak bisa menyalahkan punya kader karena otomatis kemampuan konseling kader kemampuan edukasi kader itu juga tergantung kita sebagai bidan dalam melakukan pelatihan dan pendampingan gitu. Baik, maka demikian presentasi dari penjelasan materi saya. Izinkan saya menyimpulkan bahwa 1.000 hari pertama kelahiran yang dimulai dari periode konsepsi sampai anak berusia 2 tahun itu merupakan periode yang paling kritis dalam pencegahan stunting. Saat kita tidak mampu melakukan, saat pencegahan stunting di masa kehamilan ini lewat, masih ada PR. Ada di masa ASI eksklusif, ada apa empati, sanitasi yang layak gitu. Kemudian pemantauan tumbuh kembang. Jadi 1.000 hari pertama kelahirannya merupakan golden age untuk pertumbuhan anak. Tapi bukan berarti kalau anak sudah mengalami stunting di usia 2 tahun ya, udahlah di golden age-nya mengalami stunting, ya udah saya mungkin pasien kadang gitu kan. Oh ini golden age-nya anak saya mengalami stunting, ya udahlah pasti nanti besarnya bodoh dan sebagainya itu sebenarnya tidak benar ya. Anak stunting bisa kita tingkatkan kualitas hidupnya. Bukan berarti stunting udah pasti IQ-nya turun, sudah pasti gampang sakit-sakitan. Kalau intervensinya kita lakukan secara cepat dan tepat, pasti anak ini kondisinya akan membaik gitu. Jangan lupa edukasi dan konseling gizi itu menjadi bagian integral dari pelayanan ANC yang berkualitas. Deteksi dini dari prakonsepsi sampai setelah kelahiran itu juga berkontribusi penting dalam pencegahan stunting dan juga pemberian ASI, empasi, sanitasi itu sangat kuat kaitannya dengan penurunan insidensi dari stunting. Dan kita sebagai bidan, perawat, kemudian juga dokter, kemudian juga ahli gizi dan semua tenaga kesehatan lainnya itu harus bersinergi melakukan kerjasama yang eh, terstruktur, melakukan kerjasama untuk melakukan edukasi, pemantauan tumbuh kembang, pendampingan keluarga, dan juga peningkatan kapasitas kader. Ya, demikian dari saya kembalikan ke Mbak Uli. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Kadek yang sangat luar biasa sudah menyampaikan materi kedua pada kegiatan hari ini. Dan Bapak Ibu, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk berdiskusi secara langsung bersama narasumber. Izin Bu Kadek kita tunggu 1 sampai 2 menit ke depan. Mungkin Bapak Ibu masih mikir nih ya mau bertanya apa karena materinya tadi sangat luar biasa. Kita tunggu dulu. Bapak Ibu silakan yang memiliki pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk sesi kedua pada siang hari ini?
Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Oke, di sini sudah ada satu pertanyaan Ibu Kadek dari Ibu Cahya. Jika ada ibu hamil dengan lila kurang dari 23,5 cm pada trimester kedua, apa langkah intervensi yang biasa dilakukan bidan untuk mencegah risiko stunting pada bayi? Nah, mungkin boleh diberikan jawabannya. Silakan, Bu Kadek. Maaf Mbak, suara saya terdengar Sangat kecil, Bu Kadek, untuk suaranya. sangat kecil. Oh, Mm-mm. kalau sekarang bisa ya? Ya, lebih baik kayak dilepas aja. Baik. Terima kasih kepada Mbak Cahya untuk pertanyaannya. Jika ada ibu hamil dengan nilai kurang dari 23,5 saat semester 2, intervensi yang dilakukan untuk mencegah risiko stunting pada bayi lahir. Oke, kurang dari 23,5 bisa kita dapat interpretasikan ibu saat ini mengalami kurang energi kronis atau KEK, ya, karena KEK itu antara nilai yang kurang dari 3,5 atau BMI ibu itu underweight. Nah, kita kategorikan ibu mengalami KEK. Nah, KEK ini karena bisa meningkatkan resiko BLR dan stunting pada anak, maka perlu kita gerangan primer semester kedua kalau ditemukan kita berikan konseling gizi ibu dulu. Kemudian konseling gizi ini mengenai untuk tingkatkan kebutuhan energi dan protein harian. Protein yang kita tekankan tentu adalah protein hewani, telur, ikan, daging, hati yang tentu sesuai dengan apa kemampuan pasien ya. Yang paling mudah dicapai itu telur tentunya. Kemudian juga kalau memang pasien ini tidak mampu untuk makan dalam porsi besar, kita minta pasien ini tingkatkan frekuensi makan. Mungkin yang tadinya pasien ini hanya makan 3 kali mampunya, maka kita perlu tekankan untuk peningkatan frekuensinya menjadi 4 atau 5 kali. Kemudian juga kita tambah 2 selingan. Nah, tinggi akan protein gitu ya, bukan tinggi gula, bukan cuma tinggi serat gitu. Jadi penting sekali dari selingan ini juga nanti berupaya menambah stok gizinya ibu gitu ya, bukan hanya apa tinggi gula gitu maksudnya. Kemudian pemberian suplementasi tentu tablet tambah darah. Baiknya kalau sudah di kunjungan pertama atau seandainya pasiennya mengalami cek kita 3 day cek, kita evaluasi juga HB-nya gitu ya. Kita cek kalau di apa pelayanan primer ini memungkinkan untuk cek darah lengkap, kita cek darah lengkap. Kalau tidak, paling nggak kita cek HB-nya dulu. Kalau HB-nya ini kurang dari 11 gram, maka kita berikan dia tablet besinya 60 sampai 120 mg. Apa kalau seandainya memang HB-nya normal, kita berikan yang 60 saja gitu. Kemudian juga kita berikan suplementasi lain untuk menambah penyerapan zat besi, itu ada vitamin C tentunya. Ada kemudian juga selain itu asam folat tetap diberikan, kalsium juga tetap diberikan. Kemudian juga pentingnya pemberian makanan tambahan PMT. Nah, biasanya di kalau ibunya ini posyandu gitu ya, posyandu secara rutin, kita anjurkan ibu untuk melakukan posyandu karena nanti di posyandu kan kita data ya, ibu-ibu yang mengalami KEK. Nah, ibu yang mengalami KEK ini akan biasanya mendapatkan PMT, pemberian makanan tambahan. Jadi pemberian makan tambahan ini memerhatikan gizi seimbang. Biasanya kalau untuk ibu kek itu kita tinggi protein yang kita utamakan gitu. Tapi bukan hanya diberikan, kita evaluasi juga kepatuhannya. Apakah ibu dikasih makan ini dimakan atau tidak gitu. Karena harusnya di trimester 2 ini keluhan mual muntah baiknya itu sudah tidak ada. Umumnya tidak ada ya, walaupun memang masih ada yang memiliki keluhan mual muntah sampai semester 2. Harapannya tidak ada. Kalau seandainya pun ada, kita harus memberikan alternatif bagaimana intake ini tetap masuk, kemudian mual muntah tidak semakin parah. Kita pantau juga kehamilan ini lebih intensif ya. TFU, kita pastikan TFU setiap kunjungan itu meningkat sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian juga kita pantau DJJ bayi, kunjungan ANC harus lebih sering dan teratur tentunya. Kemudian juga keluarga kita perlu edukasi. eh, kita sampaikan kepada bapak, suami atau ibu, kondisinya ibu saat ini mengalami kek. Biasanya kalau nilainya di bawah 23,5, ya berat badan nggak jauh-jauh pasti underweight gitu ya biasanya. Nah, ibu dalam kondisi hamil, kita sampaikan bahayanya cek seperti apa untuk bayinya dan juga untuk ibunya, karena ibunya bisa mengalami anemia, perdarahan, kemudian apa bayinya nanti bisa IUGR, bahkan lahir BBLS sampai stunting gitu ya, atau bahkan nanti ibunya bisa mengalami juga perdarahan saat proses persalinan dan juga pasca persalinan. Kita sampaikan dampak dari cek ini kalau tidak mendapatkan intervensi cepat. Jadi harapannya
intervensi kita seperti pemenuhan nutrisi ke pasien ini juga dimaklumi oleh keluarga. Kenapa? Bu, Pak, Bapak, ibunya harus banyak-banyak makan protein ya Pak. Paling nggak PR-nya makan telur rebus sekian sehari, misalnya gitu. Eh, Sekarang pokoknya nutrisinya benar-benar dioptimalkan untuk mamahnya nih Pak. Gitu. Jadi bagaimana Bapak harus berupaya memenuhi kebutuhan gizi ibu. Kalau Bapak ingin outcome dari kehamilan ibu ini, baik untuk ibu dan bayinya itu baik gitu ya. Kalau seandainya kita biar cuman kasih zat besi dan sebagainya, kondisi ibu nggak akan membaik Pak. Itu perlu kita sampaikan kepada keluarga. Dan kalau diperlukan, tentu kita melakukan mental profesional atau bahkan rujukan ke vaskes yang lebih tinggi. Kalau misalnya di PMB, kita perlu lakukan rujukan ke puskesmas gitu. Karena kalau lila di bawah 23,5 ini kita fokus perbaikan gizi dulu, status gizi dulu dibandingkan edukasi-edukasi yang lain. Suplemen zat besi, kalsium dan sebagainya diberikan, dukungan keluarga itu juga menjadi faktor yang sangat penting terhadap peningkatan status gizi ibu. Harapannya setelah diberikan edukasi dan pendampingan seperti ini, berat badan ibu bertambah secara signifikan, kemudian lelahnya bertambah, begitu ya harapannya di atas 23,5, kemudian juga ibu status anemianya juga membaik setelah evaluasi cek HB 2 minggu, ya karena 2 minggu kalau ibu anemia tuh 2 minggu wajib dicek ulang. Gitu. Demikian Mbak jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Kadek yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Cahaya. Sangat luar biasa, lengkap sekali jawabannya dan mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Cahaya. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaannya untuk sesi kedua bersama dengan Ibu Kadek. Jika sudah cukup, berarti kita cukupkan materi kedua bersama Ibu Kadek. Mungkin sebelum kita tutup, bisa diberikan closing statement-nya, Bu. Silahkan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ulis dan juga tim Care yang telah mengundang dalam acara ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang tetap standby sampai akhir sesi. Dan juga terima kasih pertanyaannya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam mungkin ada keliru dalam penyampaian. Jadi kita sama-sama belajar dan juga refresh kembali ya ilmu pengetahuan mengenai stunting, peran kita sebagai kesehatan dalam preventif stunting dan juga mencegah infeksi berulang. Peran kita di sini bukan hanya peran bidan saja, peran perawat saja, peran dokter saja. Di komunitas kita sebagai tenaga kesehatan itu harus bersinergi, bekerja sama dalam upaya percepatan penurunan stunting, tentu juga dengan memperhatikan komponen intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang saat ini sedang ditekankan oleh pemerintah gitu. Kita bersama-sama berkomitmen menurunkan stunting. Kita deteksi dini dari periode prakonsepsinya. Kalau kita ngomongin 1.000 hari pertama kelahiran, pasti pas konsepsi ini sudah terjadi, jadi periode kehamilan kita deteksi. Kalau ada risiko terjadinya stunting, jangan segan-segan kita untuk melakukan kolaborasi dan juga rujukan. Kemudian kita langsung intervensi segera, jangan ragu-ragu. Jangan berharap, oh nanti juga naik. Paling juga ibunya saat ini cuma lagi mual aja gitu ya. Pokoknya kecurigaan apapun, saya yakin teman-teman itu juga sudah lebih paham ya dengan feeling gitu ya. Karena sudah berpraktek tentu biasanya sudah biasa ya, sudah paham sekali pastinya. Kalau sudah melihat, oh pertumbuhan anak ini ternyata growth filtering gitu ya, ternyata kok nggak adekuat, nah itu biasanya nggak lama akan terjadi stunting gitu. Jadi sign atau tanda sekecil apapun itu jangan pernah kita abaikan, itulah peran kita untuk melakukan deteksi dini, untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya stunting, sebelum terjadi infeksi berulang. Kemudian juga peran kita dalam meningkatkan kapasitas keluarga dan juga kader itu tidak luput juga dari peran kita sebagai eh, apa edukator dan juga sebagai tugas kita tenaga kesehatan di pelayanan komunitas. Semoga dengan berbagai upaya kita dan komitmen kita untuk menjaga kesehatan ibu dan anak ini bersama-sama, semoga stunting akan lebih turun lagi di bawah 19,8%, turun lagi dan tidak ada anak yang mengalami stunting. Gitu. Demikian dari saya. Terima kasih, Pak Hadi, Mbak Wid. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Bu Kadek. Tadi sangat luar biasa closing statement-nya. Kita beri aplaus dulu nih untuk Bu Kadek. Sangat luar biasa. Baik, Bu. Kita mungkin foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu mungkin bisa dibuka on cam-nya. Kita akan foto bersama dengan Ibu Kadek. Bapak Ibu boleh dibuka on cam-nya. Oke, kita foto bersama. Wah, nih terlihat ya wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu sekalian. Kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi sebentar.
Oke, sekali lagi satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bu Kadek yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada hari ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain dengan topik-topik webinar menarik lainnya. Sehat selalu Bu Kadek. Terima kasih Nauli, terima kasih rekan-rekan semuanya. Izin dulu.